Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para guru, para tokoh yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus sahibul wilayah Al-Hajj Al-Ustadz Jaji Fajriansah, akhina al-kiram, jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutinitas, sekalipun sekarang lagi digalakan PSBB ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Amin. Allahumma la tu'adzibna bima fa'alna wa la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u wal umara'u minna. Ya Allah, jangan siksa kami karena akibat pekerjaan kami. Wala tu'adzibna bima fa'alas sufaha'u minna. Jangan siksa kami akibat perilaku orang-orang bodoh di antara kami. Wala tu'adzibna bima fa'ala al-umara'u minna. Jangan siksa kami akibat perilaku pimpinan-pimpinan kami. Mudah-mudahan ini PSBB betul-betul PSBB, tidak ada rekayasa dan sebagainya. Saya pernah kan ngomong, sebetulnya kalau umat Islam insya Allah dijaga oleh apa? Dijaga oleh apa? Oleh wudu. Jaga oleh apa? Oleh wudu. Cukup sama wudu. Bukan cuci tangan, bukan. Wudu. Wudu lebih dari cuci tangan. Makanya untuk urusin insyaallah. Ya, sebab virus corona itu, sebab air itu membunuh virus-virus jahat. Wa min bainiha corona. Gitu. Jamaah hadirin sekalian, insyaallah
Pada malam ini kita akan mengkaji kitab Nasaihud Diniyah, ya kan? Nasihat-nasihat agama. Masuk kepada tafsir perkataan Allah, yatabarrukan wa tafaulan bi kitabillah. Ya, ulama dalam mengarang kitab mengambil ayat-ayat terlebih dahulu, maksudnya tabarrukan, suka ada di kitab tabarrukan bi Fatihatil kitab, tafaulan aina tabarrukan wa tafaulan di selengit, you know. Ya. Yeah. anu aya macam-macam. Tafaulan tu akhdud doa, ngambil doa, itu tafaul namanya. Contoh umpamanya kita memberi anak, nama kita dikasih anak Muhammad, itu tafaul namanya. Apa tujuannya? Supaya sifatnya seperti sifat Nabi Muhammad. Ya, ngambil anak namanya nama ulama, tafaul namanya. Orang sekarang udah nggak ngerti ke situ. Wis ora paham mengkono. Sing penting arane bagus, ngejukut dari Google. Dari Ustadz Google. Udah nggak ngerti tafaul segala macam. Sayyidina Ali punya anak laki-laki 3, perempuan 3. Yang laki-laki Hasan, Husain, Muhassin. Kenapa yang disebut Muhassin? Kenapa Muhassin enggak disebut? Li'annahu mata saghiran. Karena Muhassin wafat masih kecil. Yang disebut dalam sejarah Hasan, Husain. Hasan pernah menjabat sebagai khalifah, menggantikan Sayyidina Ali 4 bulan kira-kira. Setelah itu dikudeta, disuruh melepas jabatannya oleh Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Husain terbunuh di dalam nuansa kenegaraan. Kalau sekarang mungkin politik, ini yang diperjuangkan, diribut-ributkan oleh Syiah. Sayyidina Husain. Yang perempuan anaknya 3, Sayyidina Ali. Yang pertama namanya Ummi Kulsum, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Zainab, yang ketiga. Anak Sayyidina Ali namanya nggak neko-neko, sama dengan anak Rasulullah. Anak Rasulullah kan 4. Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Fatimah itu bungsu. Zainab paling tua. Anak Sayyidina Ali namanya ngambil dari nama anak Rasulullah, nggak neko-neko. Apa maksudnya? Tafaulan, supaya jadi doa. Gitu cara ngambil anak, nggak usah repot-repot. Ngambil anak repot jasa, nggak ada unsur doanya. Itulah, itu paham kadang-kadang. Makanya orang-orang dulu kalau mau ngasih anak, nanyanya ke kiai. Itu. Hadha huwal maqsud bit tafaul. Tafaul namanya. Itu. Sehingga dalam hukum perjamaah, kalau ada orang yang bernama Muhammad harus dihormati. Namanya aja gitu. Ada orang namanya Muhammad, nggak boleh kita rendahkan. Bisa babi ismi, karena sebab namanya yusawi isma nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya menyerupai Nabi Muhammad. Harus dihormati. Itu namanya tafaul. Ya, yang sekarang sudah hilang. Wis Allah yang nama tafaul. Tabarruk wis Allah. Gitu. Sing penting indah. Arek ana tah berkahna. Arek mau ada mau enggak masa bodoh. Nyari di Google. Wih, nama-nama yang bagus. Ya. Hadza huwa akhiruz zaman. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sekarang kepada qala Allah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala, wa man
wa man ahsanu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا mata apa itu? Mata apa? Hah? Bini'matihi ikhwana. Mad apa? Mad silah. Berapa harakat panjangnya? Sittah harakat, 6 harakat. Banyak yang enggak ngeh tuh kan. Bini'matihi panjang. Mad silah ada 2, mad silah tawilah, mad silah qasirah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Al-ayah dan seterusnya. Wow, ini kita nafsirin ayatnya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu minallahi hadisa, lan utawi sinten wong. Kalau bahasa Jawanya gitu ya. Lan ari saha jelmana, kalau bahasa Sunda begitu. Man ismu istifhamin, isim istifham. Bisa juga man isim syarat. Kalau man isim syarat yahtaju ila syarat. Man isim istifham. Cuma para jamaah perlu kita ketahui, al-istifham fil Quran majazi. Istifham di Al-Quran, kullu istifhamin fil Quran majaziyun wa laysa haqiqiyun. Setiap ada pertanyaan di dalam Al-Quran, itu pertanyaan bukan pertanyaan yang sebenarnya, akan tetapi pertanyaan majazi. Limadha? Lianna al-istifham yatakawwan ala ma'nayin. Karena istifham ada 2 maknanya. Yang pertama, ayyakuna sa'il jahilan bihaqiqatis su'al. Yang nanya enggak tahu sama pertanyaan. Iya kan? Yang namanya istifham itu pertanyaan, yang nanya tahu enggak? Enggak tahu. Tapi kalau Allah yang nanya tahu enggak? Mustahil Allah kata. Tuh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa istifham, bukan istifham yang sebenarnya. Istifham majazi. Jadi kullu istifhamin fil Quran majaziyun wa laysa haqiqiyun. Yang kedua, al-istifham la yahtaju ila jawabin. Setiap pertanyaan butuh kepada al-istifhamu fil Quran la yahtaju ila jawab. Enggak butuh kepada. Kenapa? Karena yang nanya siapa? Allah. Wallahu la yahtaju ila jawab. Lianna Allah alimun bikullil asya. Ini min nahyatil balaghiyah, dari sisi balaghah. Makanya tafsir para jemaah, kalau enggak kita kaji balaghah malah bisa. Mengkaji tafsir syarat dengan balaghah, enggak cukup dengan ilmu nahwu, bisa nyimpang kita. Udah belajar balaghah kalau mau mesek tafsir, mesek Al-Quran maksudnya, tafsir hadis. Kalau mantik enggak butuh. Kalau mantik ilmu tauhid. Bahkan ikhtalafal ulama fi ta'allumi ilmil mantik. Hunaka man harramah, ada yang enggak ngebolehin. Mantik itu sejarahnya
Ulama-ulama berani mengarang ilmu mantik karena filsafat banyak menyasarkan umat Islam waktu itu, sehingga dibuatlah ilmu mantik untuk mendampingi ilmu filsafat waktu itu. Ilmu mantik. Kalau ilmu mantik fit tauhid, kalau kita membaca ilmu kitab-kitab tauhid, ya seyogianya kita memahami ilmu mantik. Kalau Al-Quran, tafsir, hadis, balaghah, nahu, sorof, jelas itu mah balaghah. Tetapi orang sekarang jangankan balaghah, nahu, sorof ge masih bureng, geus berani mentafsirkan, menerjemahkan Al-Quran dan hadis. Makanya kalau banyak nyimpang jangan kaget. Ya, kalau banyak viral jangan kaget. Li'annahu ba'idun an tafsirih, karena jauh dari tafsir. Dari yang diinginkan Al-Quran jauh. Jauh. Itu baru sisi balaghah. Belum dari sisi asbab wurud, asbab nuzul, harus tahu. Nah, di sini berarti waman ahsanu istifham. Istifhamnya istifham apa? Kalau istifham ini kan majazi tadi, bukan apa? Bukan apa yang dimaksud majazi itu Allah lain nanya lain. Itu. Nanti idza kana istifhamu haqiqiyan, apabila idza kana istifhamu majaziyan hunaka ma'nan minal ma'ani, maka di situ nanti ada makna-makna yang tertentu. Nanti ada makna-makna, umpamanya lit ta'jub, lit takrir, kita sering istifham takriri, lil inkar, istifham inkari, gitu. Macam-macam, lit ta'jub, lil inkar, lit takrir dan sebagainya. Itu istifham yang itu masuk dalam ruang lingkup istifham tadi majazi. Kalau istifham hakiki mah neko-neko, udah aja nanya aja istifham hakiki. Tapi kalau ada takriri, ada ingkari, ada ta'ajubi, ada dan lain sebagainya, berarti masuk dalam ruang lingkup istifham tadi majazi. Ya, minallah. Intinya al-istifhamu fil Quran majaziyun li'annahu sadirun minallah. Karena pertanyaan itu muncul dari Allah. Wallahu alimun bikullil asya, wallahu alimun bidzat dan sebagainya. Allah Maha tahu. Enggak mungkin Allah nanya. Gitu. Makanya majazi. Nah, di sini majazinya apa? Faedahnya majazinya di sini ingkari, lil ingkari, lil ingkar artinya untuk mentiadakan. Ingkar itu lil ingkar nanti ada dua para jamaah, ada taubihi, ada istifham taubih, nanti ingkar, masuki ke ingkari. Untuk memperjelek, biasanya disebut dalam tafsir-tafsir waman ahsanu minallahi hadisa. Nanti bentuknya ketika kita menerangkan jangan pakai pertanyaan lagi, karena entos sudah ada linnafi itu ingkar. Apa makna waman ahsanu minallahi hadisa? Tidak ada perkataan yang lebih bagus dari perkataan Allah. Gitu. Mesti kudu pakai nanya seuih. Sebab di situ istilahnya lil apa? Lil inkari bimaknan nafi, mentiadakan. Mana perkataan yang paling bagus dari perkataan Allah? Mana undang-undang yang paling bagus daripada undang-undang Allah? Gitu. Mana ketetapan yang paling bagus daripada, enggak ada. Enggak ada. Ini makanya ingkarin. Wa man ahsanu minallahi hadis. Makanya jangan sombong-sombong. Undang-undang ini segala macam begitu, sakti segala macam. Enggak ada yang sakti kecuali siapa? Kecuali minallah.
Al-Quran maksudnya. Al-Quran baru sakti. Ini ayatnya ditantang, dinafikan semua. Waman ahsanu minallahi hadisa. Mana hadis, perkataan yang paling bagus dari perkataan Allah? Nggak ada. Begitu jawabannya. Ini yang dimaksud istifhamah ingkari. Waman asdaqu minallahi qila, sama saja. Ini beda ayat nih para jemaah. Waman ahsanu minallahi hadisa, kuda ayat surat An-Nisa. Waman ahadu minallahi qila, kalau saya surat Ali Imran. Di atas ya nanti sama ente. Beda ayat. Ini bikin ku pengarang. Sama. Tidak ada yang paling benar perkataan daripada perkataan Allah. Itu waman asdaqu. Mangkana ulah sok jadi jelema ngarasa bener bae. Nggih. Maha bener mah siapa? Allah. Gitu. Kan suka diujungin ulama-ulama tawaduknya, kalau di kitab suka ujungin wallahu a'lamu bissawab. Gitu. Wallahu a'lamu bissawab. Apa itu maksudnya? Tawaduknya ulama, enggak ngerasa bener. Setelah beres dia nerangin kitab, terus ujungnya wallahu a'lamu bissawab. Allah yang maha benar. Itu artinya saya bisa apa? Bisa salah. Gitu para jemaah. Bisa salah. Ngerasa benar, awas, bahaya ngerasa benar. Sebab ciri orang sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi, raddul haqqi. Tidak nerima kebenaran. Geus nyaho eta bener, gengsi ngakuinya sombong. Kalau kita begitu sombong berarti banyak sekarang. Udah tahu itu benar, tidak mengakui, sombong. Wa ghamtun nas, istihqarun nas, ngerendahin orang. Itu nyambung para jemaah. Lihat di sini. Kalau orang sudah sombong, pasti ujungnya ngarendahkeun jelema. Coba aja. Coba aja. Kalau orang sudah sombong, pasti ujungnya ngerendahin orang. Dan kata Rasulullah, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibari. Mual asup surga lu sombong. Sedikit pun mithqala dzarrah di hatinya ada sifat sombong, la yadkhulul jannah. Gak akan masuk surga. Ujung hadisnya itu tadi itu. Al-kibru batrul apa? Haqqi wa ghamtun nas. Menolak kepada kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Kekeh ku pendapatna. Kekeh, gengsi, sombong. Dan wahadza min su'il khuluq, termasuk akhlak yang jelek pada jamaah sombong. Itu kalau di suatu komunitas, di satu keluarga, di satu lingkungan, di satu apa saja ada yang sombong, ada su'ul khuluq, itu susah untuk diijabah doa. Kahalang doa. Itu. Saya diijabah doa. Di satu keluarga ada yang sombong, saya doa mental di. Makanya lamun ngadua di taramai, awas jangan-jangan sombong di tempat. Itu. Mau melaksanakan apa aja gak dulu. Limadza? Li'anna fihi su'ul khuluq. Karena di situ ada orang yang akhlaknya jelek. Apa akhlaknya jelek? Di antaranya apa? Sombong. Bahkan mungkin bisa termasuk yang paling jelek sombong. Kita sudah ngajikan sombong. Apa definisi sombong? Definisi sombong apa? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Memandang sendiri gagah, batur, sanajan kiai, jemaah, sanajan abuya. Kalau memandang orang yang rendah, sombong. Wahada syaitan. Abuya syaitan ngaran. Itu.
Sana jangan Buya. Jadi gitu. Setan. Tuh. Iblis itu Abuya, memeh kufur. Abuya bukan? Abuya. Iblis itu orang pilihan, mengimami malaikat. Tapi gara-gara apa? Gara-gara sombong turun. Sampai kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ciri orang yang rendah diri semuanya dianggap mulia. Anak kecil dianggap mulia. Orang bodoh aja ketika ditanya mulia mana kamu dengan orang bodoh, mulia orang bodoh daripada saya. Ini ke Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, Sultanil Aulia. Saya ngelamun berarti kalau orang bodoh itu murid bukan? Guru yang murid pinteran saha. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, guru memandang muridnya lebih bagus daripada dia, itu guru yang tidak sombong. Ada nggak guru yang begitu? Ini idealnya perjamaah. Kalau seorang guru memandang muridnya lebih bagus daripada dia, seorang kiai memandang muridnya lebih bagus daripada dia, seorang abu yang memandang muridnya lebih bagus, baru itu nggak sombong. Hada huwa ma'nal kibr. Kama qala Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kalau sudah bisa naon siakan murid aing. Udah nganggap muridnya lebih rendah, hada sombong. Susah para jamaah. Sombong. Batur main neraka bae. Siapa moal ka surga ka neraka siapa? Lamun hayang ka surga kudu nyekel aing. Woi. Itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sombong. Mudah-mudahan kita enggak termasuk orang sombong. Di dalam taklim mangga tingali, lam yakun ahadun afsana min Rasulillah wa huwa yusyawir. Enggak ada orang yang lebih pintar dari Rasulullah. Siapa yang lebih pintar dari Rasulullah? Laka wonge. Tetapi Rasulullah musyawarah ma'a ashabihi, mau bertanya, mau musyawarah dengan para sahabatnya. Hada huwa Rasulullah. Anu paling pintar, anu paling gagah, tetapi dia musyawarah dengan siapa? Sahabatnya. Ini lagi mengajarkan kita untuk supaya tidak apa? Sombong. Pokoknya gitu para jamaah. Jelma nun teu sombong mah nempo kolot muliaan kolot, nempo budak leutik muliaan budak leutik, nempo anu pinter lebih mulia nu nempo murid muliaan murid. Itu ngelihat siapa aja lebih mulia dia daripada saya. Bahkan mangga tinggal-tinggal mau selebat. Bahkan ditanya, mulia mana engkau dengan orang kafir? Kalau yang sombong jawabannya, atuh aing lah. Saya makan neraka. Maksudnya kafir yang apa? Yang masih hidup. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ditanya mulia mana engkau dengan orang kafir? Ana la adri, saya tidak tahu. Bisa saja si kafir masuk Islam, saya malah kafir. Hada huwa tawadu. Bisa baik orang kafir masuk Islam, kita malah apa? Ini Sultanil Aulia yang ngomong. Begitu rendah dirinya. Ayo urang mah gampang jasa ngapirkeun jelema. Kafir teh sia eta. Masya Allah. Katanya tarekat Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya pernah ngobrol sama yang tarekat jangan zikirnya dibaca, akhlaknya baca. Akhlak Sultanil Aulia itu begitu rendah diri, begitu tawadhu, karak orang lulus. Itu tawadhu, rendah diri. Kita masih sombong enggak? Masih sombong kita mah. Jeung anu nyieun pusing jelema eta sombong, jelema sombong mah pusing bae. Pusing bae. Ketika nggak dipanggil ustadz pusing.
Nggak dipanggil kiai, pusing. Ih, saya nggak mau jaga amat kayak kita manggil kiai ta. Pusing. Tapi orang nggak sombong biasa aja, no problem. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ya, kalau sempat terjemahin, kalau enggak ente terjemahin udah bisa ini biar aku nyoret begitu bisa. Kalau bisa jadi saya ngajarin sama Santi berjamaah, jangan jadi Santi nyoret. Gitu. Kenapa? Saya belum menyoret mah gampang. Loba dibelah aja kitab coretan, banyak enggak? Kita coret pedenya. Ya, itu nyoret tapi harus dipahami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ayat ini dinasakh dengan ayat wattaqullaha mastata'tum. Sebab kalau haqqa tuqatih enggak ada yang mampu kecuali tingkatan para nabi, para sahabat. Takwa anu sabener-benernya takwa. La yastati'u ahadun minan nas illal anbiya. Yang takwa sebenarnya kita enggak bisa. Makanya ikhtilaf ulama ada yang mengatakan ayat ini sudah dinasakh hukumnya. Kalau bacanya tetap ada nasakh tilawah, ada nasakh hukmuhu. Nanti kita ngaji nanti ilmu ulumul Quran. Sudah dinasakh bacanya. Suka dibaca sama khatibah, ya ayyuhalladzina taqwalah kalian dengan takwa benarnya gitu. Ya, suka dibaca sama khatib. Kadang-kadang yang bacanya nggak tahu dinasakh apa belum. Subhanallah sebenarnya. Kalau kita mah wattaqullah mas tata'tum, takwalah kalian mas tata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Ya. Saya pernah punya murid Kopassus Pajama, Kopassus Serang, curhat gitu, ngomong tentang takwa. Wah bagaimana Pak Ustaz, ibadah saya kan perang mulu, gini, suka ikut ngaji. Kata saya, ente TNI, ya, tentara, yang nggak bisa takwanya ibadahnya mau kayak ustadz yang nggak bisa gitu. Ya silahkan aja masing-masing, pedagang dengan dagangnya, militer dengan militernya, dokter dengan dokternya, cuma semua dalam ruang lingkup takwa. Itu yang dimaksud ittaqullah mas tata'tum. Itu takwalah kalian sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Yang dagang takwanya jujur berarti gitu, dan sebagainya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali wafat dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah. Dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-yaqin huwa al-maut. Ibadahlah, lawanlah nafsu kalian sampai mati. Yakin itu mati para jamaah. Makanya kalau nggak pakai tafsir nggak bisa. Yakin hatta ya'tiyakal yakin, hatta ya'tiyakal maut, sampai datang mati. Sebab orang kalau belum mati belum yakin. Kapan sih yakin? Nanti kalau udah dikubur baru yakin. Bener ya. Wah, entar dikubur. Di sini mau ngomong-ngomong yakin susah. Susah. Nanti. As-sihah tu'rafu hinama takunu maridan. Asy-syabab tu'rafu hinama takunu shaykhan. Wal hayatu tu'rafu hinama takunu mayyitan. Sehat eta karasa lamun geus gering. Karasa sehat. Lamun keur sehat kene moal karasa. Muda itu kerasa kalau sudah tua. Ngeunah amat masa ngora. Waktu ngara kene macan karasa.
Tar kalau udah aki-aki karasa. Geus loba caranggel. Salah seutik asup angin. Baru teringat masa muda. Hidup akan terasa ketika sudah apa? Ketika sudah apa? Mati, geus dikubur karak teh hirup karasa. Ya, sekarang kita masih leha-leha. Mal karasa hirup. Hada wal maksud hatta ya'tiyakal yakin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kalau kita takwa terus menerus, kita mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan muslim. Dan ini husnul khotimah. Susah Pak Jamaah. Ana kallamtu katsiran an husnul khotimah wa su'il khotimah. Tuh. Takwa kan sudah kemana ya? Takwa ada berapa? Takwa ada 3. Ada takwa khawasil, khawas. Yang tasdid apanya? Khawas. Yang tasdid sodnya, jangan wawunya, jangan khawas, jangan khawasul, khawas. VVIV. Yang kedua khawas. Yang ketiga awam. Awam itu umum masyarakat. At-taqwa 'anis syirki. Itu takwa awam. Kita paling yang ketiga takwanya. Takut kami toha. Ente mah belum punya mitoha. Berjalan yang Ibrahim tuh. Yeah. Ustadz mau. Yeah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tudah. Wa'tasimu bihablillah. Ini ya ayyuhalladzina amanu, ya harfu nida lil ba'id. Ma'anna Allah qarib. Ya kan? Ini ya huruf nida lil ba'id kan, ya huruf nida macam-macam huruf nida, ada lil ba'id, ada lil. Ini juga sama nih majazi lagi. Ya di Al-Qur'an sering ba'id tapi digunakan untuk qarib. Qarib digunakan untuk ba'id. Hada li faidatil balaghiyah. Apa? Ini ya untuk ba'id, yaitu harfu nida lil ba'id. Tetapi Allah sama hambanya dekat apa jauh? Dekat. Ya, kau menggunakannya ba'id, litanbih, begitu maksudnya, untuk mengingatkan orang-orang yang takwa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katanya dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah bihablillah, tali Allah. Masa megangin tali Allah? Apa itu namanya? Majaz. Majaz lagi aja. Majaz apa? Hah? Majaz apa ya? Majaz lugawi mang. Yang majaz akli. Majaz mursal, majaz isti'arah. Majaz isti'arah. Tasbih mabni ala tasbih. Majaz cuma 2 per jamaah, mursal isti'arah. Isti'arah mabni ala tasbih, mursal mabniun ala ghairi tasbih. Kalau bukan tasbih mursal, kalau tasbih mursal berarti. Maksudnya peganglah agama. Al-hablu pengikatkan tali. Agama juga pengikat. Itu sama-sama ngikat maksudnya. Peganglah agama Allah jami'an, seluruhnya. Ulah sapotong-sapotong. Udkhulu fisilmi kafah. Yang sepotong-sepotong. Zaman sekarang sepotong-sepotong. Ya. Yeah. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini berpecah belah akibat berpegang ke agama sepotong. Pasti berpecah belah. Sebagian iman, sebagian enggak. Orang-orang munafik. Ya. Ayat Allah sebagian iman, sebagian orang munafik iman enggak sama ayat Allah? Iman enggak? Orang-orang yang kaumnya Nabi Musa iman enggak sama kitab Taurat? Iman enggak? Cuma enggak semuanya.
Yu'minuna ba'dha wa yakfuruna ba'dha. Enggak semua kitab Allah diimani sama dia. Taurat diimani, Al-Quran enggak. Injil orang-orang Masehi, Injil diimani, Al-Quran ma'anna Al-Quran wa Taurat wal Injil kitabullah, semua juga kitab Allah. Ini yang dimaksud wala tafarraqu. Ada di ayat yang lain banyak. Nah, kita kalau umat Islam kadang-kadang sepintas-sepintas, dipilih-pilih hukumnya. A, B, C dipilih, yang A pakai, yang B jangan, kan begitu. Ini juga sama, bisa menjadikan pecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Dan pada eling sira kabeh ing nikmat Allah alaikum. Kang wis den awehi ing atase sira. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Yang telah diberikan kepada kalian id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Sewaktune ana sira kabeh iku kang pada bermusuhan sira kabeh, maka nyumukaken Allah ing dalam antara ati-ati sira kabeh, maka dari sira kabeh kawan sebab nikmat Allah ikhwana iku dulur kabeh. Orang-orang jahiliyah tadinya di antara kebiasaan jahiliyah itu berperang antara suku. Tawuran. Jadi tawuran itu kerjaan sampai ada istilah kaum Aus dan Khazraj bertahun-tahun itu berperang, damai setelah ada Islam antar suku. Kalau sekarang banyak tawuran di mana-mana, berarti kembali kepada jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Mengkubur anak perempuan hidup itu kebiasaan jahiliyah. Banyak kebiasaan jahiliyah. Nah, dengan berkahnya Islam mereka menjadi saudara. Ingatlah nikmat Allah, itu kata Allah. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nari fa anqadhakum minha. Lan ana sira kabeh kudu tetep ingatasi ujung lobang saking neraka, makanya matakan Allah ing sira kabeh saking hufrah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. La'alla di Al-Quran kama qala atau kama qila, setiap la'alla di Al-Quran yufidu tahqiq. Setiap la'alla di Al-Quran memberikan faedah tahqiq. Lamun orang ngaji nahu la'alla lil apa? Lit taraji. Tapi la'alla di Al-Quran untuk menyatakan. Tuh. Jadi beda perjamaah. Inilah pentingnya kita meneliti keilmuan. Itu seperti kana Zaidun alim, wis ana sampai kizat iku kang alim. Tetapi karena kalau nempel ke lafaz Allah beda lagi maknanya, ulah diratakan bisa bahaya. Jangan wis ana sapa Allah, jangan begitu maknanya. Karena nempel kepada Allah yufidu kana wala yazalu, gitu. Wis anak wala yazalu, dan tidak henti-hentinya, gitu. Jadi kalau wa kana Allahu lan wis ana sapa Allah lan salawase, gitu terjemahnya. Iku kang maha hakim dan kang maha bijaksana, begitu. Kalau wis ana saja berarti makna biasa. Contoh wajamah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Pasti kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Al-hidayah nau'ani. Hidayah ada dua. Ada hidayatun khassah, ada hidayatun ammah. Kama fi Juhar Maktun ada. Al-hidayatul khassah
khalqul hidayah fil qalbi. Hidayah yang khusus Allah yang nyiptain. Hidayah ammah ala sabili an-nabi, ala sabili al-awliya, ala sabili ulama, ala sabili al-asatiz, ala sabili pengajian dan sebagainya. Itu hidayah apa namanya? Ammah. Enggak bisa kita masuk ke hidayah khassah sebelum ada hidayah apa? Ammah. Kalau hidayah khassah, khalqul hidayah, Allah yang ngasih. Tapi sebelum masuk ke hidayah khassah harus ada pelantara dulu. Pelantara itu namanya hidayah ammah. Kumarek menang petunjuk lamun tarik ngaji mah. Begitu contohnya. Bagaimana mau dapat hidayah? Bagaimana mau jadi orang benar kalau dia nggak pernah ngaji? Ngaji itu hidayah apa? Ammah. Itu. Ulama itu hidayah ammah. Hidayah yang umum yang membawa kita kepada hidayah khassah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menyuruh kita untuk yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil, kalau bahasa sekarangnya amar ma'ruf nahi munkar. Kama qultu lakum, awas ya, kita harus paham ada jihad kemana. Al jihadu nau'ani, jihad ada berapa? Al jihadun fillah wa jihadun fi sabilillah. Ada jihad fillah, ada fi sabilillah. Jihadun fillah, jihadun nafsi, kama qala Rasul, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hadza jihadun fillah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hadza makna jihadun fillah. Jihadun fi sabilillah, jihadun fil fiqh. Di dalam ilmu fiqh ada berapa? Ada dua, ada fardu ainin, ada fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar masuk ke mana? Masuk ke mana? Bisa jihadun billah, bisa jihadun fisabilillah. Cuma kalau jihadun fisabilillah sudah terprogram. Sudah terprogram, enggak bisa perorangan. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar kan perorangan. Bisa fillah. Ada yang nanya sama saya, itu kalau orang nempo tetangga macam-macam kurang dilabrak, itu hukumnya jihad. Waduh, hukumnya jihad. Itu kalau belum paham mana jihad seperti itu. Jihad anu mana, man? Apakah jihad ain, apakah jihad kifayah? Jihad fisabilillah di dalam ilmu fiqih, jihad fillah di dalam ilmu tasawuf bahasanya. Jihad fillah ilmu tasawuf. Nah, kalau yang ini masuk kepada hadis Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi. Wa hadza min ad'afil iman. Amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muna bil khair. Dan wa ulaika humul muflihun. Orang yang yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, apa ujungnya? Ulaika humul muflihun. Maka mereka termasuk orang-orang yang berbahagia. Al-muflih. Nah, kita bisa definisikan para jemaah. Man humul muflihun? Man huwal muflih? Al-muflih man naha 'anil munkar. Terus wa amara bil ma'ruf wa da'al khairat. Bisa kita bikin definisi. Orang yang muflih adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengajak kepada kebaikan. Hada wal muflih. Nyambung ke takwa. Masuk ke takwa berapa? Kedua. Sebab takwa tingkatan dua, khawasil khawas, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Makanya wajar di wa ulaika humul muflihun. Pul para jamaah, pul maksudnya takwa apa? Perintah Allah terus-terusan, larangan Allah terus-terusan kita jauhin. Kita begitu belum? Belum. Kalau kita belum begitu, belum bisa muflih berarti. Muflih itu orang yang sukses, orang yang bahagia. Orang sukses bahagia, yang sukses bahagia bukan yang jadi presiden, bukan. Yang jadi lurah, bukan. Alhamdulillah saya sukses jadi lurah, bukan. Jadi menteri, bukan. Man huwal sukses, termasuk jadi kiai, awas nih, bukan. Alhamdulillah saya banyak santrinya, encan mang, encan. Alhamdulillah saya banyak jamaahnya, encan mang, encan muflih. Belum muflih. Al-muflih tadi apa? Ini Al-Qur'annya dibalikin saya sama kamu. Kalau sudah banyak, kalau sudah bisa melaksanakan perintah Allah, pul. Bisa ngejauhin larangan Allah, pul. Baru apa? Muflih. Kita pul belum? Belum. Tapi ngomongnya sudah apa? Sukses. Sudah ngerasa gagah. Kudu izin orang mah. Jadi kita mah mesti malu, masuk kemana-mana juga nggak bisa. Mesti malu. Mestinya. Nah ini ada hal yang sedikit nih para jemaah, ada azam nih tadi masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab Bejuri disebutkan seyogianya semestinya kita ini melaksanakan azam. Azam itu bercita-cita. Azam ini sebaliknya niat. Kan ada niat, ada azam. Kalau niat apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fa'lihi wa ma. Kalau niat itu qasdu syai' apa? Bercita-cita muqtaranan bil fa'li, dibarengi dengan ya, niat mah cita-cita dan dilakukan. Allah cita-cita kan, tapi sambil dikerjakan enggak? Sampai kita ngomong, ya Allah saya akan melaksanakan sholat sambil itu ngomong Allah berarti ketika Allah niat. Terus diwudu bareng kan? Nah bareng dengan itu namanya niat. Kalau azam sebaliknya. Sekarang pertanyaan sebelum azam dulu, kenapa puasa itu enggak pas dengan azan niatnya? Ayo, ya kan? Kan yang namanya niat apa? Qasdu syai' muqtaranan bi fa'lihi atau bi fi'li. Mestinya ketika puasa bareng dong dengan apa? Dengan azan subuh. Ketika azan subuh apa? Niat. Kan awal puasa kapan? Azan subuh. Tapi kenapa enggak bareng? Waduh, siapa yang jawab itu? Kawin dak. Kenapa azan puasa tidak dibarengi, tidak seperti niat illa bisaumi itu. Li usri muraqabatil fajri. Kena fajar dalam subuh susah diterka. Jadi kalau subhanallah Allahu akbar belum tentu subuh itu. Tidak bisa dipastikan. Makanya diduluin niatnya. Kalau dipasin takutnya subuhnya udah lewat, takutnya begitu. Jadi li usri muraqabatil fajri. Kena sulit mengintai waktu subuh. Sampai ada istilah fajar shadiq, fajar kadzib. Itu jawabannya. Nah, balik lagi ke azam para jamaah. Jadi namanya kalau azam berarti hanya bercita-cita saja, enggak dibandingin apa? Kerjaan. Jadi kalau kita saya besok mau ke Bandung, ngomongnya niat apa azam? Azam. Jangan saya niat mau ke Bandung, jangan. Salah enggak? Salah. Kalau mau ngomong saya minggu depan niat mau kawin. Nah, azam ini ada azam apa? Khos, ada azam am. Yang khos yang mana? Azam khos yang mana? Azam yang khos. Nih, azam yang am dulu.
Azam. Azam itu tadi berarti apa? Faiz azam tuh. Nah, setiap kita ngedenger azan, setiap kita ngedenger apa? Setiap orang ngadengikeun azan, kita lagi sibuk ya. Kang ngaji keur sibuk, orang bisa sholat azam. Ya Allah, saya akan melaksanakan sholat kalau sudah selesai. Setiap waktu sholat, kalau kita nggak bisa langsung mengerjakan, di situ bagusnya azam. Kalau nggak azam, Allahu Akbar, nyantai be gawe teu azam. Nih hikmahnya nih. Sebelum sholat mending itu dosa deh. Tetapi kalau dia sebelum sholat mending diampuni dosanya, karena tadi sudah apa? Sudah azam. Ini namanya azam am. Ini mesti kita laksanakan. Lagi nyupir, lagi apa, lagi kerja, azam am. Kalau azam khos ketika balik. Ketika balik, anak kita menjelang balik, panggil anak kita, azamin sama kita. Apa azamnya? Ya Allah, dari mulai saat ini saya akan melaksanakan seluruh perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ini azam khos. Apa tujuannya? Ketika kita di tengah jalan, karena kita sudah azam melakukan dosa, melakukan ninggalin ibadah, itu dimaklumi sama Allah, karena berarti kita enggak sengaja. Kenapa enggak sengaja? Karena sudah apa? Sudah bercita-cita. Tapi kalau orang yang enggak azam, dosa. Tuh dari balik cuma. Nah, bagaimana yang belum azam? Waktu balik saya enggak diajarin sama orang tuanya. Udah sekarang aja azam. Enggak apa-apa. Azam sekarang. Cuma nanti anak kita setelah balik ajarin sama kita, supaya ulah kadosaan. Wakhtalafu min ba'di ma ja'a bihil bayinat ulaqal mu'adzabun adzim, dan mereka bersisih setelah datang apa-apa penjelasan dari Allah, dan mereka mendapatkan siksa yang besar. Ini maksudnya orang-orang munafik. Orang-orang yang berselisih, yang berpecah belah, yang tidak iman, yang iman sebagian kepada sebagian kitab Allah, juga kepada sebagian yang lain. At-Taurat iman, Al-Quran enggak, dipilah-pilah sama dia. Ini ayat ini untuk orang-orang munafik atau semi munafik. Siapa semi munafik? Orang Islam lah, yang suka membeda-bedakan ayat Allah, yang suka memilah-milah. Kumanunggunahna bae. Kumanunggunahna bae. Lamun awewe anu ngeunahna bab candung disingkirkeun kumaha. Yang mumpung ada Bu Haji ini, terus saja. Bab candung disingkirkeun, sab teu ngeunah ka awewe mah. Ini yang enak-enaknya aja. Saya ngomong begini bukan berarti mau nyanung, bukan. Kira-kira hayang wajar. Terus nih kadang-kadang nih ibu-ibu dengerin. Ibu-ibunya cuma ada berapa orang tuh? Ini bukan ibu-ibu saya para jamaah, takut lupa. Kita dalam hidup ini, kan ya Bu Haji, kadang-kadang kita nggak ngerti mana kewajiban, mana hak. Ini yang suka menjadi ribut. Orang teu paham mana hak, mana kewajiban. Ini supaya paham orang. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, orang tua punya kewajiban, anak punya kewajiban. Contoh deh ke anak orang tua dulu. Orang tua punya kewajiban, anak punya Kalau orang tua kewajiban ke anak apa? Nafkahin, pahamlah kita kewajiban orang tua ke anak ya. Anak punya kewajiban nggak ke orang tua? Punya apa? Ngehormat, berbakti. Itu kewajiban apa? Nah, orang tua punya hak nggak? Punya. Anak punya hak nggak? Kewajiban orang tua, hak anak. Paham nggak? Kewajiban anak, hak orang tua. Udah kita paham nih. Kewajiban orang tua hak apa?
Hak anak, kewajiban anak, hak anak yang soleh, yang selalu melihat kewajibannya, bukan menuntut haknya. Paham gak nih? Anak yang soleh, anak yang melihat apanya? Kewajibannya. Bagaimana saya berbakti ke siapa? Bukan melihat haknya. Haknya itu apa berarti? Kewajiban orang tua ke dia. Saya belum dibeliin motor sama orang tua, saya belum dienakin sama orang tua. Itu hak siapa? Hak siapa? Hak anak. Kewajiban siapa? Jadi anak yang soleh, anak yang selalu melihat kewajibannya. Ketika ditanya, nak kamu mau beli apa? Mau beli motor enggak? Saya baru-baru bikin motor bapak. Kewajiban saya kepada bapak saja belum saya penuhi. Paham enggak? Ini namanya anak yang apa? Begitu juga orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh, orang tua yang melihat apanya? Kewajibannya daripada haknya. Apa haknya? Menuntut anak. Ya, tapi rata-rata secara praktek yang suka melaksanakan kewajiban anak sama orang tua siapa? Orang tua. Orang tua nggak pernah melihat hak dia ke anaknya. Yang dilaksanain sama orang tua itu kewajibannya terus. Betul nggak? Suami istri juga begitu. Ya, ya supaya paham ya pemajikan yang salah. Itu paham yang babi. Ya, istri yang soleh, istri yang melihat kewajibannya, bukan menuntut haknya. Apa kewajibannya? Bagaimana pengabdianku ke suamiku? Jangan suka melihat hak dia. Apa hak dia? Suami geus mere naon ka aing. Hak manehna. Sekalipun itu kewajiban siapa? Kewajiban suami. Suami udah berbuat apa kepadaku? Suamiku begini, suamiku begitu segala macam. Ya, laksanakan aja kewajiban saya. Saya belum bisa apa-apa, saya masih jelek sama suami, saya masih begini suami. Itu apa namanya? Kewajibannya. Rata-rata suami juga begitu. Suami jangan banyak menuntut hak dia. Sama dengan kewajiban istri. Laksanain aja apanya? Kewajiban sebagai suami. Tetangga sama tetangga juga begitu. Kita jangan pernah ngelihat hak kita. Hak kita itu kewajiban tetangga kepada kita. Laksanakan kewajiban kita kepada siapa ya? Ke tetangga. Anu sin ribut tak gitu. Sapurang mikiran batur baik. Kesimpulannya, kenapa ini banyak ribut? Karena kita selalu memikirkan apa? Orang lain kepada kita, bukan kita kepada. Kalau semua berpikir begitu, adem nggak? Adem. Ya, adem. Kenapa nggak adem? Sebab semua menuntut orang lain berbuat baik kepada dia, bukan dia berbuat baik kepada orang lain. Ya, kalau bahasa sekarang kayak gini, kan pernah dengar kan ada bahasa, apa yang telah aku berikan kemana? Ke negara, bukan apa yang telah negara berikan padaku. Itu apa itu? Hak dan kewajiban. Ya. Dan siapa yang menyuruh kewajiban? Rasulullah. Rasulullah nyuruhnya kewajiban laksanakan, bukan menuntut hak. Kewajiban laksanakan. Kamu melihat hak mulu, hak kamu sama teman juga sama. Ribut baik pasti jeung babaturan. Tapi kalau kamu berteman ngelihat kewajiban kamu ke teman, kamu akan banyak memaklumi. Sebab kamu lebih, saya belum seberapa ke teman saya masih can bager ke babaturan. Tapi lamun nempoh hak batur, kewajiban batur ka manehna, hak dia maksudnya, pasti kesel mulu sama. Saya mah kitu ka aing, saya mah kitu ka aing, saya mah kitu ka aing. Betul enggak? Ribut mulu ente. Kalau mau adem berarti lihat apa tadi? Lihat kewajiban. Siapa? Semuanya masing-masing melihat kewajiban. Terus poligami kewajiban apa hak? Woi, nyambung nih. Paham orang masalah kewajiban, Banat? Paham, awas, amalin, laksanakan. Gitu.
Supaya ulah loba takon bae. Orang yang selalu melihat hak siapa? Melihat haknya, melihat kewajiban orang, pasti banyak apa? Banyak komen, banyak nanya. Betul nggak? Banyak nanya, banyak komen pasti. Gitu, banyak komen, banyak nanya, banyak begini. Sebab dia yang dilihat orang lain, bukan ngelihat pribadi dia. Ya kayak kita sama orang tua, ya Allah, nanti kerasanya ketika orang tua kita nggak ada, ya Allah, aku belum seberapa ke orang tua. Ternyata kewajiban kita banyak yang kita nggak sama orang tua. Sementara kewajiban orang tua, masya Allah, ke kita. Orang tua kita tuh contoh yang nggak pernah ngelihat apa? Hak orang. Yang dilihat apanya? Kewajibannya. Anak arek kumaha tetap baik kalau membager baik. Itu contoh kewajiban itu. Ada suami yang begitu, ada istri yang begitu. Arek kumaha salaki bager baik ka salaki. Masya Allah. Ini baru masuk nih. Faqaulu ta'ala ya ayyuhalladzina wattaqullaha haqqa tuqatih amara minhu azza wa jalla li'ibadihil mu'minina bitaqwahu. Saka malane jam 11 kurang ya? Kelas ya? Ini nanti lain lagi nih. Tadi kita ayat-ayat Allah. Faqaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih amara minhu azza wa jalla, nanti ayat yang tadi simpulkan semuanya. Nah, para jemaah, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan khususnya saya pribadi, umumnya kita semua bisa mendapat pencerahan dari ilmu-ilmu agama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kehilapan, kesalahan, saya mohon maaf. Dari saya, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.